Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi bersama saya pada pelajaran matematika bab matriks, yaitu pada pembahasan minor dan kofaktor. Mari kita simak pembahasan berikutnya. Pertama kali yang akan kita bahas adalah mengenai minor. Minor MIJ garis ke I kolom ke J adalah determinan dari submatriks setelah elemen-elemen baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Perhatikan matriks berikut ini. Matriks A ini berorder 3 kali 3. Elemen-elemennya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Setiap elemen memiliki minor. Cara mencari minor dari elemen-elemen tersebut yaitu misalnya, kita akan mencari minor baris pertama, kolom pertama dari elemen baris pertama, kolom pertama. Yaitu dengan cara menghapus setiap elemen yang ada pada baris pertama, kolom pertama. Sehingga didapatkan elemen-elemen yang tidak terhapus yang merupakan elemen-elemen dari submatriksnya, yaitu A22, A23, A32, A33. Kemudian, elemen-elemen dari submatriks ini akan kita gunakan untuk mencari minor baris pertama, kolom pertama atau M11, yaitu dengan cara mendeterminankannya seperti ini. Kemudian kita kalikan silang A22 dikali A33 dikurang A32 dikali A23. Contoh yang lainnya, kita akan mencari minor baris pertama, kolom kedua dari elemen baris pertama, kolom kedua, yaitu dengan cara menghapus setiap elemen yang ada pada baris pertama, kolom kedua, sehingga didapatkan elemen-elemen yang tidak terhapus yang merupakan elemen-elemen dari submatriksnya, yaitu A21, A23, A31, A33. Kemudian, elemen-elemen dari submatriks ini akan kita gunakan untuk mencari minor baris pertama, kolom kedua, atau M12, yaitu dengan cara mendeterminankannya seperti ini. Kemudian kita kalikan silang. A21 dikali A33 dikurang A31 dikali A23. Cara yang sama bisa kita gunakan untuk mencari M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Adapun penjelasannya secara lengkap bisa kita lihat pada bagian video ini, yaitu pada pembahasan bagian contoh. Ketika minor-minor dari suatu matriks kita susun berdasarkan posisinya pada sebuah matriks, maka akan menjadi seperti ini. Dan matriks ini disebut dengan matriks minor. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kofaktor.
Kofaktor dari elemen matriks A baris ke I kolom ke J ditulis dengan CIJ. Kofaktor baris ke I kolom ke J. Tanda kofaktor memakai huruf kapital C, yaitu berasal dari bahasa Inggrisnya kofaktor. Adapun pada buku-buku matematika, kita sering melihat bahwa tanda kofaktor mengikuti tanda matriksnya. Jika tanda matriksnya A, maka tanda kofaktor dari elemen matriks A baris ke I kolom ke J ditulis dengan AIJ. Dan jika tanda matriksnya B atau matriks B, maka tanda kofaktor dari elemen matriks B baris ke I kolom ke J ditulis dengan BIJ. Perhatikan matriks berikut ini. Matriks A ini berorder 3x3. Elemen-elemennya bisa kita lihat pada gambar. Adapun rumus kofaktornya adalah CIJ. Kofaktor baris ke I kolom ke J sama dengan negatif 1 kita pangkatkan baris ke I ditambah kolom ke J-nya, atau kita pangkatkan I ditambah J dikali minornya, yaitu MIJ. Minor baris ke I kolom ke J. Adapun cara memakai rumusnya adalah sebagai berikut. Misalnya, kita akan mencari kofaktor baris ke-1 kolom ke-1 atau C11 sama dengan negatif 1 kita pangkatkan I-nya 1 ditambah J-nya 1. Berarti negatif 1 kita pangkatkan 1 ditambah 1. 2. Berarti hasilnya adalah plus 1 dikali minornya M11. Plus 1 dikali M11 sama dengan M11. Maka M11 ini kita uraikan dan kita lihat pada matriks, yaitu fokus pada baris ke-1 kolom ke-1. Dengan cara menghapus setiap elemen pada baris ke-1 kolom ke-1, sehingga kita dapatkan elemen-elemen yang tidak terhapus yang merupakan elemen-elemen dari submatriksnya, yaitu A22, A23, A32, A33. Kemudian pada C11 kita determinankan dan kita kalikan silang. A22 dikali A33 dikurang A32 dikali A23. Kemudian kita akan mencari C12, kofaktor baris ke-1 kolom ke-2. Sama dengan cara di atas, yaitu cara mencari C11. Negatif 1 kita pangkatkan I-nya 1 ditambah J-nya 2. Negatif 1 kita pangkatkan 3, hasilnya negatif 1. Dikali minornya M12. Sama dengan negatif M12. Dan penguraiannya sama dengan cara mencari C11. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita mencari kofaktor suatu matriks, maka sama saja kita mencari minornya. Hanya saja yang membedakannya adalah tanda positif dan negatifnya. Untuk lebih mempermudahnya, dalam mencari tanda positif dan negatifnya, maka kita cukup melihat baris dan kolomnya, atau I dan J-nya. I ditambah J hasilnya genap, maka tandanya positif dari minornya. Misalnya C11, I-nya 1, J-nya 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, hasilnya 2 itu genap, maka tandanya positif dari minornya, yaitu positif dari M11. Jika I ditambah J hasilnya adalah ganjil, maka tandanya negatif dari minornya. Misalnya C12, I-nya 1, J-nya 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3, hasilnya ganjil.
maka tandanya negatif dari minornya, yaitu negatif dari M12. Cara yang sama bisa kita gunakan untuk mencari C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Jika kofaktor-kofaktor dari suatu matriks kita susun menjadi sebuah matriks dan kita susun berdasarkan posisinya pada matriks tersebut, maka kita cukup terlebih dahulu menuliskan minor-minornya seperti ini. Kemudian pada baris pertama yang berubah tandanya adalah elemen yang berada di tengah atau elemen M12. Dan pada baris kedua yang berubah tandanya adalah elemen yang berada di awal atau M21 dan elemen yang berada di akhir atau M23. Kemudian pada baris ketiga yang berubah tandanya adalah elemen yang berada di tengah atau M32. Sehingga kita dapatkan rumus untuk kofaktor, yaitu untuk perubahan tandanya sebelumnya adalah positif menjadi negatif dan sebelumnya adalah negatif menjadi positif, yaitu TAAT, tengah, awal, akhir, tengah. Kesimpulannya, tanda kofaktor 1 jika disusun menjadi matriks, maka tanda negatif atau yang berubah tandanya mengikuti rumus TAAT, tengah, awal, akhir, tengah. Pada baris pertama, T atau tengah, artinya yang berubah tandanya adalah elemen yang ada di tengah. Pada baris kedua, AA, artinya awal, akhir. Yang berubah tandanya elemen yang berada di awal dan di akhir. Dan pada baris ketiga, T, tengah, artinya yang berubah tandanya adalah elemen yang berada di tengah. Yang dimaksud dengan berubah tandanya, jika sebelumnya tandanya positif berarti menjadi negatif, dan jika sebelumnya tandanya negatif menjadi positif. Kedua, jika tidak disusun menjadi matriks, maka untuk mempermudahnya, I ditambah J sama dengan ganjil tandanya negatif dari minornya. I ditambah J sama dengan genap, tandanya positif dari minornya. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh, ada matriks B berordo 3 kali 3. Kemudian tentukan minor-minor dan kofaktor dari matriks B. Maka jawabnya pertama kali kita akan mencari minor baris pertama, kolom pertama, atau M11. Sama dengan berarti kita hapuskan baris pertama, kolom pertama, sehingga didapatkan elemen-elemen yang tidak terhapus yang merupakan submatriksnya, yaitu 4, 1, 2, 5. Kemudian kita determinankan seperti ini. Sama dengan 4 kali 5 dikurang 2 kali 1.
4 kali 5, 20. Dikurang 2 kali 1, 2. Sama dengan 20 dikurang 2, 18. Kemudian kita akan mencari kofaktornya, yaitu kofaktor baris pertama kolom pertama atau C11 sama dengan seperti yang sudah kita bahas pada rumus sebelumnya. Maka dalam mencari kofaktor sama saja kita mencari minornya, berarti mencari M11. Hanya saja kita harus memperhatikan tandanya apakah positif atau negatif dengan cara melihat baris dan kolomnya. Baris 1 kolom 1 berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 adalah genap. Berarti kalau genap tandanya positif. Berarti sama saja positif M11 sama dengan positif 18. Kemudian kita akan mencari minor baris pertama kolom kedua atau M12 sama dengan, saat itu kita hilangkan atau hapuskan baris pertama kolom kedua. Kemudian kita akan mendapatkan elemen-elemen yang sudah terhapus yang merupakan submatriksnya, yaitu 2115. Kemudian kita determinankan. Sama dengan 2 kali 5 dikurang 1 kali 1. 2 kali 5, 10. Dikurang 1 kali 1, 1. Sama dengan 10 dikurang 1, 9. Kemudian kita akan mencari kofaktornya, yaitu kofaktor baris pertama kolom kedua. C12 sama dengan, kita lihat tandanya 1, 2 berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 adalah ganjil berarti negatif. Negatif M12 sama dengan negatif 9. Kemudian kita akan mencari minor baris pertama kolom ketiga atau M13 sama dengan, caranya kita hapuskan elemen-elemen pada baris pertama kolom ketiga sehingga didapatkan elemen-elemen yang tidak terhapus yang merupakan submatriksnya, yaitu 2412. Kemudian kita determinankan sama dengan 2 kali 2 dikurang 1 kali 4. 2 kali 2, 4. Dikurang 1 kali 4, 4. Sama dengan 4 dikurang 4, 0. Kemudian kita mencari kofaktornya. C13 sama dengan, tandanya adalah karena baris pertama kolom ketiga berarti 1 ditambah 3, 4. 1
berarti tandanya positif. Positif M13 sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari minor baris kedua kolom pertama atau M21 sama dengan, caranya adalah dengan menghapuskan elemen-elemen baris kedua kolom ke-1 hingga didapatkan elemen-elemen yang tidak terhapus yang merupakan submatriksnya, yaitu 21, 25. Kemudian kita determinankan. Sama dengan 2 kali 5 dikurang 2 kali 1. Sama dengan 2 kali 5, 10. Dikurang 2 kali 1, 2. Sama dengan 10 dikurang 2, 8. Kemudian kita mencari kofaktornya. C21 sama dengan, tandanya karena 21 baris kedua kolom ke-1 berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 adalah ganjil. Kalau ganjil berarti tandanya negatif. M21 sama dengan negatif 8. Kemudian kita akan mencari minor baris kedua kolom kedua atau M22 sama dengan cara menghapus setiap elemen yang ada pada baris kedua kolom kedua. Ini dapatkan elemen-elemen yang sudah terhapus yang merupakan elemen-elemen dari submatriksnya, yaitu 3, 1, 1, 5. Kemudian elemen-elemen yang tidak terhapus ini kita determinankan. Sama dengan 3 kali 5 dikurang 1 kali 1. Tiga kali 5, 15. Kurang 1 kali 1, 1. Sama dengan 15 dikurang 1, 14. Kemudian kita mencari kofaktornya atau C22 sama dengan, tandanya adalah karena baris kedua kolom kedua berarti 2 ditambah 2, 4. 4 adalah genap, asalnya positif. Positif dari minor baris kedua kolom kedua atau minor M22 sama dengan 14. Selanjutnya kita akan mencari minor baris kedua kolom ketiga atau M23 sama dengan, berarti kita hapuskan baris kedua kolom ketiga hingga dapatkan elemen-elemen yang sudah terhapus yang merupakan elemen submatriksnya, yaitu 32,
1, 2. Kemudian kita determinankan 3 kali 2 dikurang 1 kali 2. 3 kali 2, 6. Kurang 1 kali 2, 2. Sama dengan 6 dikurang 2, 4. Kemudian kita mencari kofaktor baris kedua kolom ketiga atau C23 dengan tandanya adalah 2 ditambah 3, 5. 5 adalah ganjil, berarti tandanya negatif dari M23 sama dengan negatif 4. Kemudian kita akan mencari minor baris ketiga kolom ke-1 atau M31 sama dengan cara menghapuskan setiap elemen yang ada pada baris ketiga kolom ke-1 sehingga didapatkan elemen-elemen yang tidak terhapus yang merupakan elemen-elemen dari submatriksnya, yaitu 21, 41. Kemudian kita determinankan sama dengan 2 kali 1 dikurang 4 kali 1. Sama dengan 2 kali 1, 2. Dikurang 4 kali 1, 4. Sama dengan 2 dikurang 4, negatif 2. Kemudian kita akan mencari kofaktornya, yaitu kofaktor baris ketiga kolom ke-1 atau C31 dengan tandanya yaitu baris ketiga kolom ke-1, 3 ditambah 1, 4. 4 adalah genap, berarti tandanya positif. Berarti positif M31 sama dengan, karena M31 adalah negatif 2, berarti kofaktor baris ketiga kolom satunya adalah negatif 2. Selanjutnya kita akan mencari minor baris ketiga kolom kedua atau M32 sama dengan, yaitu dengan cara menghapus setiap elemen yang ada pada baris ketiga kolom kedua sehingga didapatkan elemen-elemen yang tidak terhapus yang merupakan elemen-elemen dari submatriksnya, yaitu 3, 1, 2, 1. Kemudian kita determinankan sama dengan 3 kali 1 dikurang 2 kali 1. Sama dengan 3 kali 1, 3. Dikurang 2 kali 1, 2. Sama dengan 3
kurang 2, 1. Kemudian kita mencari kofaktornya, yaitu kofaktor baris ketiga kolom kedua atau C32 sama dengan, kita perhatikan tandanya, tapi baris ketiga kolom kedua 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 adalah gayu, berarti tandanya negatif dari M32 sama dengan, karena M32 adalah 1, maka negatif M32 berarti negatif 1. Yang terakhir kita akan mencari minor dari baris ketiga kolom ketiga atau M33 sama dengan, caranya kita hapuskan setiap elemen yang ada pada baris ketiga kolom ketiga sehingga didapatkan elemen-elemen yang sudah terhapus yang merupakan elemen-elemen dari submatriksnya, yaitu 32, 2, 4. Kemudian kita determinankan sama dengan 3 kali 4 dikurang 2 kali 2 sama dengan 3 kali 4, 12 kurang 2 kali 2, 4 sama dengan 12 dikurang 4, 8. Kemudian kita akan mencari kofaktor baris ketiga kolom ketiga atau C33 sama dengan, tandanya adalah 3 ditambah 3, 6. 6 adalah genap, berarti tandanya positif dari M33 sama dengan M33 nya 8, berarti sama dengan positif 8. Sebagai penutup, kita akan tulis minor-minor dan kofaktor-kofaktornya ke dalam sebuah matriks. Yang pertama kali kita akan tulis minor-minornya ke dalam sebuah matriks yang disusun sesuai dengan posisinya. Misalnya, minor baris pertama kolom pertama atau M11 kita susun pada matriksnya, yaitu pada posisi baris pertama kolom pertama dan seterusnya. Adapun matriksnya kita sebut dengan matriks minor. Kemudian kita akan susun kofaktor-kofaktornya dalam sebuah matriks yang disusun sesuai dengan posisinya. Adapun matriksnya kita sebut dengan matriks kofaktor. Di sini dapat kita simpulkan bahwa jika dalam sebuah soal kita sudah mengetahui atau sudah menghitung minor-minornya, kemudian minor-minor tersebut kita susun ke dalam sebuah matriks, maka untuk mengetahui kofaktor-kofaktornya yang juga disusun ke dalam sebuah matriks, cukup kita tuliskan minor-minornya, hanya saja yang berubah tandanya pada baris pertama adalah elemen yang berada di tengah. Sebelumnya 9
menjadi negatif 9. Pada baris kedua adalah elemen yang berada di awal. Sebelumnya 8 menjadi negatif 8. Dan elemen yang berada di akhir. Sebelumnya 4 menjadi negatif 4. Adapun pada baris ketiga yang berubah tandanya adalah elemen yang berada di tengah. Sebelumnya 1 menjadi negatif 1. Jadi di sini kita cukup ingat T-A-A-T. Tengah, awal, akhir, tengah. Artinya pada baris pertama T yang berubah tandanya elemen yang berada di tengah. Pada baris kedua AA yang berubah tandanya adalah elemen yang berada di awal dan akhir. Dan pada baris ketiga T yang berubah tandanya ada elemen yang berada di tengah. Artinya berubah tandanya sebelumnya positif menjadi negatif, sebelumnya negatif menjadi positif. Nah, bagaimana adik-adik? Sudahkah adik-adik memahami penjelasan pelajaran matematika kali ini? Jika sudah, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.